Kerja sambil healing atau healing sambil kerja, mana yang kamu pilih? Mungkin nggak ya, kerja kantoran bisa melakukan perjalanan bisnis sambil kerja? Spotlight udah pernah cerita nih, beberapa pekerjaan yang bisa bikin kamu jalan-jalan keliling dunia. Tapi kebanyakan kerja kantoran rasanya nggak mungkin ya bisa kerja sambil healing. Sekarang itu bukan hal yang mustahil sob, kamu tinggal cari kerja di kota-kota ini aja. Di sini, kamu bisa liburan di sela-sela kerja kantormu. Atau jika kamu sekadar melakukan perjalanan bisnis dari kantor, kamu juga bisa menyempatkan healing di sini. Kota teratas adalah Tokyo, ibu kotanya Jepang. Kota ini punya segalanya, mulai teknologi canggih hingga yang kental dengan kebudayaan. Hal ini membuat Tokyo dicintai wisatawan milenial, juga wisatawan yang tertarik dengan kebudayaan. Kota ini juga menjadi pusat beberapa industri yang sedang naik daun di dunia, seperti elektronik, mobil dan spare partnya, dan pabrik-pabrik manufaktur. Faktor-faktor ini bikin orang-orang yang kerja di sana nggak capek untuk cari tempat healing sehabis kerja. Adanya dua bandara internasional, yaitu Haneda dan Narita, membuat kota ini semakin mudah dijangkau dari negara lain. Jangan bilang kamu kenal Jepang kalau nggak naik Tokyo Metro atau Shinkansen sob. Tokyo Metro akan mengantarmu ke beberapa tempat di dalam Tokyo, sedangkan Shinkansen akan mengantarmu dari Tokyo ke prefektur lain di Jepang. Keduanya punya kecepatan tinggi yang bikin kita nggak habis waktu di jalan kena macet dan lain-lain. Tokyo juga kaya akan tempat makan yang biasanya dituju oleh para pebisnis sehabis kerja. Menjamu klien atau sekedar melepas penat sehabis meeting, pasti enaknya dengan makan dan minum kan? Nah, kalau di Amerika ada bar, di Tokyo ada izakaya. Tapi tenang aja, ada juga minuman yang gak beralkohol yang bisa kamu minum sob. Kalau mau sekalian menjamu klien, kamu bisa cari restoran all you can eat sob. Gak usah susah deh, ada banyak pilihan izakaya all you can eat semacam ini. Kalau udah all you can eat, gak khawatir deh klien puas apa enggak, ya kan? Yang kedua ada Hong Kong Sobat 7. Menurut Statista Global Business Index, Hong Kong menempati urutan teratas sebagai pusat kota bisnis dunia dengan skor 100. Kamu hanya membutuhkan waktu 1,5 hari untuk memulai bisnis di kota ini. Rendahnya tingkat korupsi, sistem perbankan yang jelas, dan minimnya hutang publik menjadikan Hong Kong pilihan utama bagi para pebisnis dunia, mulai dari crazy rich sampai pebisnis biasa. Letaknya dekat pantai dan pelabuhannya sangat sibuk sob. Jika dilihat dari atas, pelabuhan sibuk yang dihiasi gedung pencakar langit seperti sebuah kalung yang mengapit pegunungan hijau di tengahnya. Jadi, dalam satu kota, kamu bisa mendapatkan segalanya sob. Kamu bisa mengatur pengiriman barang, perjanjian bisnis, atau sekadar melakukan perjalanan bisnis dari kantormu. Setelah itu, bisa langsung healing ke laut atau ke gunung. Buat street food jangan ditanya, Hong Kong surganya street food. Jika beberapa hari di Hong Kong jadwal kerjamu sibuk, kamu tinggal melipir sebentar ke jalanan dan kulineran aja. Healing tipis-tipis dulu lah. Nggak cuma perjalanan bisnis nih sob, kota ini menjadi salah satu tujuan para TKI mencari peruntungan. Peraturan kerja yang membebaskan para TKI di Sabtu Minggu adalah keuntungan yang nggak mau disia-siakan para TKI ini sob. Kamu akan melihat fenomena hangout TKI di Victoria Park setiap hari Minggu. Meski bukan ibu kota, Sydney adalah kota terbesar di Australia. Letaknya di pinggir laut, jadi bikin kerja juga seger karena banyak perkantoran yang juga menghadap laut. Sydney punya transportasi umum yang oke banget, yang bikin orang juga bisa menjelajahi lingkungan yang berbeda dengan cepat. 40% dari wisatawan mancanegara yang datang ke Australia berkunjung ke Sydney. Dan ini nih yang paling diincar oleh pemuda-pemuda yang hobi traveling. Pemerintah Australia menerbitkan visa working holiday loh sob. Visa ini membuat kamu bisa bekerja sambil berlibur di Australia.
Tapi untuk visa ini, kamu harus menyiapkan dana di rekening sebesar 50 juta rupiah sebagai jaminan kamu tidak akan terlantar di negara mereka. Namun dana itu juga nggak akan habis karena kamu juga digaji di sana. Kamu bisa mencoba segala jenis pekerjaan, mulai dari waiter, barista, atau apa aja yang sesuai dengan keahlianmu. Selesai bekerja, kamu bisa sekadar berjalan-jalan atau menikmati pantai dengan segelas kopi. Untuk healing ke tempat-tempat wisata, Sydney punya banyak tempat wisata gratis loh sob. Landmark Opera House nih contohnya. Kamu bisa berfoto di sini untuk membuat iri teman-teman kamu di sini sob. Hanya dengan berjalan kaki dari Opera House, kamu bisa mengunjungi Royal Botanical Garden yang juga gratis. Ada 28.000 jenis tanaman dari seluruh dunia hidup di sini. Belum lagi burung-burung juga akan menghampiri kamu tanpa takut. Asik deh, ada wisata alam di tengah kota. Karena di sini free, jangan lupa beli souvenir berupa tanaman di sini ya sob. Siapa tahu bisa bikin kamu healing juga di penginapan. Kota di tepi pantai paling enak kalau ada pertunjukan kembang apinya sob. Kamu bisa mendatangi Pelabuhan Darling untuk menonton pertunjukan ini di setiap Sabtu Minggu. Untuk merayakan penghujung tahun, pemerintah kota Sydney juga menyiapkan pertunjukan kembang api akbar yang bisa kamu saksikan dari berbagai sudut di Sydney. Sayang nih sob kalau dilewatkan. Tepat di bawah Hong Kong, Statista Global Business Index menempatkan London di urutan kedua sebagai pusat kota bisnis dunia. Itu artinya banyak leader perusahaan melakukan perjalanan bisnis ke kota ini. Mengunjungi istana dari kerajaan yang paling berpengaruh di dunia, Buckingham Palace, merupakan impian semua orang. Kamu bisa dengan mudah mencapai istana ini jika ada pekerjaan di kota London. Kamu yang suka sejarah, arsitektur kuno, dan seni bisa mengunjungi berbagai tempat dengan singkat loh sob. Istana Buckingham, Big Ben, dan House of Parliament ada dalam satu kompleks yang bisa kamu kunjungi dengan berjalan kaki. Dari ketiga gedung ini, kamu juga bisa menikmati kota London dengan menaiki London Eye, yang jaraknya juga bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Jadi kalau ada waktu makan siang sejam, kamu bisa pakai nih sob sambil menjelajahi tempat-tempat tadi. Buat si ratu belanja, London juga bisa jadi surga karena ada banyak butik branded di sepanjang jalan yang bisa kamu masuki. Nggak cuma brand internasional, kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal yang produknya nggak banyak diproduksi massal. Jadi yang kamu beli bisa jadi hanya ada satu loh di dunia. Tel Aviv dinobatkan menjadi salah satu kota termahal di dunia saat ini. Ibu kota Israel yang jaraknya sekitar 60 km dari Yerusalem ini, perkembangannya memang sangat pesat sob. Banyak gedung-gedung modern di sini. Nggak hanya itu aja sob. Seiring berkembangnya teknologi IT, bisnis startup pun banyak yang berkembang dari sini. Berdasarkan survei, 1 dari 1.000 orang di Tel Aviv punya bisnis startup. Kampus besar di kota ini, Universitas Tel Aviv, sudah melahirkan 100.000 profesor yang penelitiannya juga banyak dipakai di beberapa negara. Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Israel, Tel Aviv memang beda sendiri loh sob. Apalagi dibandingkan dengan Yerusalem yang masih menyimpan nilai-nilai kuno pada arsitekturnya maupun gaya hidupnya. Jutaan wisatawan dari seluruh dunia berkumpul di Tel Aviv untuk bersenang-senang. Apalagi kota ini punya pantai yang termasuk salah satu pantai terindah di Mediterania. Selain pantai, Tel Aviv juga kaya akan kuliner, tapi tentu saja harganya bisa jauh lebih mahal dibandingkan dengan Yerusalem. Kamu bisa mencari street food jika ingin murah sob. Salah satu street food yang terkenal adalah falafel. Makanan ini mungkin akan kita temukan di beberapa negara Timur Tengah. Namun, falafel di Tel Aviv punya rasa yang khas loh sob. Mirip seperti bakso goreng, namun falafel terbuat dari kacang. Falafel merupakan makanan yang cocok buat kamu yang vegetarian. Biasanya, falafel ini disajikan dengan roti pita khas Israel dengan berbagai jenis sayuran di dalamnya. Makanannya mirip yang ada di Indonesia sob, jadi nggak perlu khawatir lidahmu nggak cocok ya. Nah, gimana sob? Ada rencana untuk cari cuan di negara-negara ini?